membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak, sekarang Ibu akan mengabsen kalian ya. Ya, Bu. Oke, dengarkan namanya baik-baik. Zahra Aulia, Hadir, Bu. Maimunah, Hadir, Bu. Nur Faisyah, Hadir, Bu. Elsa Haruna Dewi, Hadir, Bu. Nur Hikmah, Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya. Ya, Bu. Oke, bagus sekali. Baiklah anak-anakku sekalian. Nah, ada yang masih ingat minggu lalu kita itu belajar apa? Saya, Bu. Ya, Elsa. Metabolisme makhluk hidup, Bu. Oke, bagus sekali. Masih diingat ya. Nah, sekarang Ibu mau satu orang siapa yang masih ingat dan bisa menjelaskan apa itu metabolisme makhluk hidup? Oke, Aulia. Bagus sekali, Aulia ya. Oke, sekarang apakah kalian tahu materi kita hari ini? Tahu, Bu. Ya, Tentang apa? Bu? oke. Kita akan belajar mengenai substansi genetika ya. Ya, Bu. Oke, nah sekarang anak-anak coba kalian perhatikan diri kalian masing-masing. Apakah kalian pernah berpikir bahwa mengapa kalian bisa mirip dengan orang tua kalian? Entah itu dari segi rambut, segi mata, atau bentuk badan. Nah, Pernah, Bu. Ya, karena Bu Hikmah. Karena adanya faktor gen. Oh iya, bagus sekali ya. Nah, selanjutnya yaitu pernah tidak kalian merasa penasaran dan bertanya-tanya, kira-kira apa yang menyebabkan sehingga makhluk hidup dapat berjenis kelamin, misalnya pada manusia dapat berjenis kelamin laki-laki ataupun berjenis kelamin perempuan. Nah, pernah tidak kalian bertanya-tanya mengenai hal tersebut? Iya, pernah Bu. Oke, pernah ya? Nah, sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Apa kalian mengetahuinya? Ya, Nur Fadila, silahkan. Mungkin karena sudah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Oke, begitu ya menurut Nur Fadila. Ya, ada pendapat lain? Ya, Sufiani, silahkan. Karena mungkin adanya faktor biologis yang berperan di dalamnya, Ibu. Oke, faktor biologis ya. Nah, Sufiani, seperti apa faktor biologis itu? Bisa dijelaskan? Nah, itu Bu yang belum saya ketahui, Bu. Oke, gak apa-apa ya. Nah, dari materi substansi genetika ini, maka kita akan nantinya dapat mengetahui kenapa kita bisa memiliki kemiripan dengan ibu kita, dengan bapak kita, baik itu dari segi rambutnya, mata, tinggi badan, ataupun bentuk hidup. Kemudian kita juga dapat mengetahui mengapa kita ini sebagai makhluk hidup, misalnya pada manusia terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Ya, semua itu akan kita ketahui dari materi kita ini, substansi genetika. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4 aspek ya. Yang pertama, peserta didik mampu membedakan struktur antara gen, DNA, dan kromosom dalam prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membedakan antara fungsi dari gen, DNA, dan kromosom dalam prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Yang ketiga, peserta didik mampu membedakan letak antara gen, DNA, dan kromosom dalam prinsip pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, yang keempat, peserta didik mampu mengaitkan hubungan antara gen, DNA, dan kromosom itu sendiri. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Ya, Bu. Metode pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini, yang pertama, Ibu akan menayangkan sebuah video. Video itu kalian harus memperhatikan poin-poin penting yang harus kalian nantinya pahami ya dari video itu. Oke, paham? Ya, Bu. Nah, kemudian Ibu akan membagi kalian
kalian akan presentasikan di atas hasil dari kerja kelompok kalian. Oke anak-anak, sampai sini paham ya? Iya, Bu. Oke, baik. Oke, baiklah anak-anak. Sekarang Ibu akan menayangkan videonya kepada kalian ya. Iya, Bu. Oke, Ibu akan menjelaskan poin-poin penting yang harus kalian capai. Nah, coba perhatiannya dulu ke sini. Oke, yang pertama itu kalian harus dari video itu kalian harus mengetahui struktur dari gen, DNA, dan kromosom. Kemudian seperti apa fungsi dari gen, DNA, dan kromosom itu sendiri. Kemudian letak dari gen, DNA, dan kromosom itu. Oke, mengerti? Ya, Bu. Gen merupakan substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada anaknya. Materi ini meliputi DNA dan RNA. DNA dan RNA ini jumlahnya sangat banyak sekali. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk suatu gen. Kemudian gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Kamu tahu kan fungsi gen itu apa? Jadi fungsi gen itu ada dua. Fungsi yang pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Jadi informasi genetik itu akan diteruskan ke keturunan masing-masing individu. Contohnya apa? Seperti warna mata pada ibumu yang diwariskan ke kamu. Fungsi yang kedua adalah mengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Dan di DNA serta RNA itu disusun oleh basa nitrogen. Gen itu terdapat pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. DNA atau asam deoksiribonukleat sendiri adalah molekul yang menyimpan instruksi genetik pada setiap makhluk hidup. Sederhananya, DNA memiliki struktur seperti tangga. Setiap anak tangga ini menyimpan informasi genetik kita dalam bentuk 4 jenis molekul basa, yaitu adenin dilambangkan dengan huruf A, timin T, sitosin C, dan guanin G. Susunan dari A, T, C, dan G inilah yang menjadi dalam tanda kutip cetak biru pada setiap organisme. Manusia memiliki miliaran pasang molekul basa di setiap selnya. Jika kita merentangkan seluruh DNA tubuh kita, maka panjangnya akan mencapai sekitar 20 triliun meter, atau sama dengan 140 kali melakukan perjalanan dari bumi ke matahari. Menakjubkan. Setiap untaian panjang DNA yang membawa informasi genetik ini, atau susunan A, T, C, dan G, disebut sebagai gen. Ada gen yang tersusun dari ribuan hingga jutaan DNA. Dan sama halnya dengan huruf yang membentuk kata, sel di dalam tubuh kita akan membaca susunan kode dari setiap gen sebagai resep untuk membuat protein. Masing-masing kode pada gen akan menentukan ukuran dan bentuk protein yang dihasilkan. Protein sendiri selanjutnya akan bekerja melakukan banyak sekali tugas bagi tubuh kita. Salah satu yang paling penting adalah untuk membentuk sel. Sel kemudian membentuk jaringan, jaringan membentuk organ seperti jantung, paru-paru, hingga mata kita. Jadi, susunan DNA di dalam gen kita akan menentukan siapa diri kita. Apakah kita sebuah pohon, seekor harimau, atau seorang manusia? Oke, setelah sebelumnya mengenal tentang gen dan DNA, sekarang kita kenalan lebih lanjut dengan yang namanya kromosom. Ayo coba tebak apa itu kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom itu secara harfiah dapat diartikan sebagai badan yang mampu menyerap warna. Oke, kita lihat dulu gambar dari kromosom. Ada 2 komponen penting di dalam kromosom. Yang pertama ada lengan. Nah, biasanya pada lengan itu ada yang memiliki satelit, tetapi tidak semua kromosom. Kemudian selain bagian lengan, ada bagian tengah. Nah, ini disebut dengan sentromer. Nah, kalau sentromer ini tidak mengandung DNA, kemudian di bagian sentromer terdapat tempat melekatnya benang spindle pada saat pembelahan sel, itu disebut dengan kinetokor. Di dalam lengan atau di dalam kromosom terdapat cairan pengisi yang disebut dengan matriks ya. Kemudian selain itu di dalamnya terdapat benang disebut dengan kromonema ya. Nah, di dalam kromonema ini
terdapat kumpulan manik-manik yang disebut dengan nukleosom. Nah, nukleosom itu sendiri tersusun dari kromomer, dan kromomer terdiri dari dua komponen penting. Yang pertama ada yang disebut dengan protein, nama proteinnya protein histon. Kemudian yang kedua berarti ada yang disebut dengan DNA. Nah, di dalam DNA inilah terdapat gen ya, atau segmen dari DNA inilah yang disebut dengan gen. Oke anak-anak sekalian, tadi kalian sudah memperhatikan videonya ya? Ya Bu. Oke, Ibu kira kalian sudah mengetahui apa-apa saja terkait yang Ibu tanyakan tadi, poin-poin pentingnya. Nah sekarang untuk menyampaikan hal-hal atau poin-poin penting yang sudah kalian perhatikan dari video tersebut, siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, Nida. Oke, Nida baik sekali ya, bagus sekali penjelasannya. Beri aplaus kepada temannya. Kemudian ada lagi yang bisa menyimpulkan terkait poin pentingnya. Iya, Nahda, silahkan. Oke, Nahda, bagus sekali ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan terkait gen, DNA, dan kromosom itu. Yang pertama, gen. Gen itu kan merupakan substansi yang membawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada anaknya. Nah, disinilah kita dapat mengetahui kenapa kita bisa mirip dengan bapak kita ataukah mirip dengan ibu kita, baik dari segi warna kulit, warna bola mata, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Itu semua merupakan peran dari gen itu sendiri. Oke, sampai sini paham anak-anak? Paham, Bu. Oke, baik. Sekarang Ibu lanjut ya. Selanjutnya itu terkait DNA. Nah, DNA ini merupakan molekul yang membawa informasi genetik yang menentukan karakteristik suatu organisme. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Saya Bu. Oke, Zahra, silahkan. Baik Bu, pertanyaan saya itu mengapa tes DNA menjadi bukti kuat kasus pengakuan anak? Oke, bagus sekali ya Zahra pertanyaannya. Nah, sekarang apakah ada dari kalian yang bisa menjawab pertanyaan dari Zahra? Saya Bu. Oke, Nurul, silahkan jawab pertanyaan dari Zahra. Baik, menurut saya Ibu, mungkin karena di dalam DNA ini terdapat gen yang membawa informasi tentang sifat pada makhluk hidup. Oke, bagus sekali jawabannya ya Nurul. Nah, sekarang apakah masih ada yang ingin memberikan jawaban terkait pertanyaan dari Zahra? Saya Bu. Oke, Sulfiani, silahkan. Menurut saya Bu, karena di dalam DNA ini mengandung gen, di mana gen ini membawa materi genetik yang diwariskan oleh induk kepada anaknya. Oke, bagus sekali ya jawabannya Sulfiani. Oke, jawabannya kurang lebih semuanya sama ya. Nah, Ibu kembalikan kepada Zahra. Apakah sudah dimengerti terkait hal itu? Ya Bu. Mengerti Bu. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang Ibu lanjut. Nah, selanjutnya yaitu kromosom. Nah, kromosom ini merupakan struktur yang terdapat di dalam inti sel. Nah, kromosom ini terdiri dari autosom dan juga genosom, di mana autosom itu yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain dari kelamin. Nah, kemudian genosom itu merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Oke, anak-anak, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Saya Bu. Oke, Nida, silahkan Nida pertanyaannya. Oh iya Bu, pertanyaan saya itu bagaimana cara menentukan jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan pada kromosom kelamin ini Bu? Oke, bagus sekali ya pertanyaannya Nida. Nah, pada kromosom kelamin ini atau pada genosom ini, misalnya pada manusia, untuk menentukan apakah dia kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Nah,
pada kromosom ini kan terdiri dari dua macam kromosom, yaitu kromosom X dan juga kromosom Y. Nah, pada perempuan akan memiliki sepasang kromosom X, sedangkan pada laki-laki dia akan memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y. Oke, sampai sini paham ya? Nida paham ya, Nida? Iya, paham Bu. Oke, bagus. Oke, anak-anakku sekalian yang lain, sampai di sini masih ada yang perlu dipertanyakan atau sudah dipahami? Sudah dipahami Bu. Oke, bagus sekali ya. Wah, anak-anak sekalian, sekarang kita akan diskusi kelompok ya. Oke, baiklah. Ibu akan terlebih dahulu membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Iya, Bu. Oke, Ibu bagi sesuai aksen saja ya. Iya, Bu. Oke, dengarkan baik-baik namanya. Iya, Bu. Kelompok 1 itu Zahra, Nida, dan Nahda. Kelompok 2 itu Nur Faisyah, Elsa Haruna Dewi, dan Maimunah. Kelompok 3 Nur Fadila, Muhammad Reza, Nalisa Atsila, dan Aisyah. Kelompok 4 itu Nur Amila, Selmiati Ahmad, dan Selsi David. Oke, sudah dengar semua namanya? Iya, Bu. Oke, baik. Sekarang kalian bisa duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, dan 3, 4. Kelompok 1 bisa di sini. Kelompok 2, kelompok 3 di belakang, dan kelompok 4 di belakang. Oke, silakan bergabung dengan teman-teman kelompoknya ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kepada kalian LKPD-nya. Oke, kelompok 1 kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan terkait LKPD ini. Coba diperhatikan baik-baik ya. Oke, nah dari gambar ini kalian harus menjelaskan dulu, mulai dari DNA-nya, kemudian menuju ke kromosom itu sendiri. Nah, nanti kalian akan menemukan di dalam DNA ini terdapat apa-apa saja, kemudian di dalam kromosom itu terdapat apa-apa saja. Nah, dari DNA nanti ini akan menuju ke kromosom, dan maka di kromosom itu kalian akan bisa mengetahui apa-apa saja yang ada di dalamnya, sehingga kalian bisa mengetahui hubungan dari gen, DNA, dan kromosom itu sendiri. Oke? Sampai sini dipahami? Nur Faiza? Sudah paham? Terkait LKPD ini? Oke, sudah paham ya? Ibu kira sudah paham. Oke? Silahkan dikerjakan. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah, Bu? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali ya. Kelompok 2? Sudah, Bu. Oke, bagus sekali. Bukan.
Kelompok 3, Bu. Oke, silakan kelompok 3. Oke, kelompok 3. Bagus sekali pertanyaannya ya. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Oke, bagus sekali ya jawaban dari kelompok 1. Beri aplaus kepada temannya. Baiklah, sekarang kelompok selanjutnya yaitu kelompok 4. Silahkan paparkan materi hasil diskusinya. Oke, bagus sekali ya kelompok 4. Beri aplaus kepada temannya. Sekarang Ibu minta kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan atau tanggapannya mengenai hasil presentasi kelompok 4. Saya, Bu, kelompok 1. Oke, baik sekali. Kelompok 1 silahkan bertanya kepada kelompok 4. Oke, bagus sekali ya pertanyaannya dari kelompok 1. Nah, silahkan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagus sekali ya jawaban dari kelompok 4. Beri aplaus kepada temannya. Oke, nah sekarang Ibu minta kalian untuk mengumpulkan LKPD masing-masing. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Bagus sekali ya kerjaannya. Ibu akan menjelaskan kembali ya terkait hubungan antara gen, DNA, dan kromosom itu sendiri. Nah, perhatikan ya baik-baik di sini kita bisa melihat terdapat keterangan dari DNA dan kromosom. Nah, pada DNA ini terdapat molekul-molekul yang akan berikatan dengan protein. Nah, di sini terdapat nukleosom. Nukleosom ini merupakan unit dasar dari kromatin. Nah, dari kromatin ini akan membentuk lipatan-lipatan yang disebut dengan solenoid. Kemudian, dari solenoid ini akan tersusun menjadi benang-benang kromatin. Kemudian, dari benang-benang kromatin ini akan membentuk gulungan-gulungan yang membentuk kromosom. Nah, di dalam kromosom ini mengandung banyak gen. Nah, di dalam kromosom inilah gen itu terkandung. Nah, di sini kita sudah melihat ya anak-anak antara hubungan gen, DNA, dan kromosom itu. Sudah terlihat ya? Nah, di dalam kromosom ini terdapat gulungan benang-benang kromatin yang disebut kromonema. Kromonema ini akan menebal sehingga membentuk tonjolan-tonjolan yang disebut kromomer. Nah, disinilah terdapat protein histon dan DNA. Nah, pada DNA inilah terdapat lokus gen yang merupakan tempat dari gen itu sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, jadi di sini kita dapat mengetahui bahwa gen, DNA, dan kromosom itu saling berhubungan. Oke, anak-anak, sampai di sini paham ya? Oke, anak-anak, nah sekarang Ibu mau kalian menyimpulkan terkait materi-materi yang kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan materinya? Oke, Zahra silakan. Oke, bagus sekali Zahra. Berikan aplaus kepada temannya. Oke, masih ada yang ingin menyimpulkan materi kita? Saya, Bu. Oke, Elsa. Bagus sekali, silakan. Oke, bagus sekali ya Elsa. Berikan tepuk tangan kepada temannya. Oke, anak-anak, baiklah. Minggu depan kita akan belajar mengenai sintesis protein. Ya? Iya, Bu. Oke, sintesis protein. Nah, Ibu mau kalian membaca-baca materi terkait sintesis protein itu. Entah dari Google atau dari buku atau dari manapun itu, dari manapun sumbernya, kalian bisa mencari informasinya terkait materi sintesis protein itu. Sampai sini paham ya? Iya, Bu. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa berkah dan bermanfaat baik untuk kita maupun untuk orang lain. Oke, silahkan ketua kelasnya memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Ya,
pagi hari ini ya. Ibu.